Di Arktik sedang menghilang. Tak lama lagi, kutub utara bisa bebas es di musim panas untuk pertama kalinya dalam 175.000 tahun. Namun, eksperimen baru yang berani bisa memutar balik waktu. Para ilmuwan sedang membekukan kembali Arktik. Jika mereka berhasil, mereka bisa menyelamatkan kutub utara. Namun jika mereka gagal, mereka bisa memicu bencana yang tak terduga. Jadi ke arah mana semuanya akan berjalan? Nah, berikut sedikit latar belakangnya. Jauh di dalam Arktik, suhu turun begitu rendah hingga logam retak dan angin menderu di atas es. Pada musim dingin, suhu rata-rata minus 30 derajat Fahrenheit. Meski terlihat dingin, Arktik sedang mencair, menghangat 2 hingga 3 kali lebih cepat dari wilayah lain. Kini, es itu bak cermin alami. Es memantulkan sinar matahari keluar angkasa, menjaga suhu planet. Ketika es mencair, lautan gelap di bawahnya pun terbuka. Lautan menyerap sinar matahari alih-alih memantulkannya, dan panas itu menyebar ke seluruh planet. Hal ini membuat planet memanas lebih cepat lagi, mencairkan lebih banyak es. Ini adalah siklus yang kejam, dan jika terus berlanjut, kita akan mencapai titik di mana es tidak akan kembali lagi. Es tebal dan kuno yang telah menutupi kutub utara selama ribuan tahun itu kini sudah hilang 95%. Es itu telah menghilang sejak tahun 1980-an. Es yang tersisa di sana sekarang tipis dan rapuh, dan ketika itu menghilang akan memicu reaksi berantai yang berbahaya. Sementara itu, sekelompok peneliti dari startup Inggris bernama Real Ice sedang berusaha memperlambat atau bahkan membalikkan pencairan di Arktik. Proyek ini berlangsung di sebuah desa kecil yang beku di Kanada bernama Cambridge Bay. Real Ice ingin memutus siklus ini, inilah rencananya. Pertama, mereka mengebor es dan memasang pompa di bawahnya. Kemudian mereka memompa air laut ke permukaan, agar cepat membeku menjadi lapisan ekstra tebal. Akhirnya, mereka membuang salju dari permukaan es, yang berfungsi layaknya selimut penghambat pembekuan. Setelah itu, es makin kuat, tebal, dan sulit mencair. Ini ide sederhana inspirasi dari alam. Es alami terbentuk begini di Arktik, namun kini ilmuwan ingin menerapkannya dalam skala besar. Sejauh ini, tampaknya metode ini berhasil. Januari-Mei 2024, mereka menutupi 44.000 kaki persegi es dan tebalnya bertambah rata-rata 20 inci. Dan pada November 2024, mereka memulai putaran uji coba baru. Dalam 10 hari pertama, es menebal 4 inci. Mereka akan kembali Mei 2025 untuk melihat bagaimana perkembangannya. Diperkirakan akan mendapatkan sekitar 16 hingga 31 inci es selama musim dingin Arktik. Ini awal kecil, tapi jika terbukti berhasil, rencananya adalah memperluasnya ke area 2 kali lipat ukuran California, sekitar 386.000 mil persegi es. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Gagasan besarnya adalah mengirim 500.000 drone bawah air yang ditenagai energi bersih untuk mengotomatisasi seluruh prosesnya. Drone-drone ini akan mengebor lubang, memompa air, dan membekukan kembali es tanpa campur tangan manusia. Namun tidak semua orang yakin. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa seluruh ide ini adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Pertama, mereka menunjukkan es lebih asin dari air laut yang dipompa, lebih cepat cair di musim panas. Jika es ini cair terlalu cepat, situasi justru bisa memburuk. Beberapa dari mereka juga berpikir ini pengalihan berbahaya dari masalah inti seperti mengobati gejala daripada akar penyebabnya. Selain itu, membuat sebagian kecil es menjadi lebih tebal adalah satu hal, tetapi melakukannya di seluruh Arktik adalah tantangan yang jauh berbeda. Mereka juga mengkhawatirkan ekosistemnya. Arktik adalah salah satu ekosistem paling rapuh di bumi. Perubahan tebal es memengaruhi kehidupan laut, mengganggu pertumbuhan alga, dan rantai makanan dengan cara yang belum dipahami. Biaya pun jadi soal. Real Ice menaksir pembekuan kembali seluruh Arktik berbiaya $5,6 miliar per tahun. Siapa pembayarnya? Saat ini, mereka mendanai sendiri dengan dukungan investor, namun berharap negara, dana global, dan perusahaan akan membiayai proyek ini. Real Ice menilai tidak melakukan apapun bisa lebih buruk. Jika kita tidak bertindak, kita bisa kehilangan Arktik dalam masa hidup kita. Ini bisa mengulur waktu untuk memperbaiki planet. Situasi sulit butuh tindakan nekat. Sekarang, gagasan menyelamatkan es Arktik bukanlah baru. Selama bertahun-tahun, ilmuwan mengusulkan rencana ekstrem.
Pada tahun 2017 ada rencana awal pompa bertenaga angin. Fisikawan Stephen Dash mengusulkan pemasangan sekitar 10 juta pompa bertenaga angin di Arktik. Pompa-pompa ini akan menarik air laut ke atas es mirip seperti real ice. Air membeku selama bulan musim dingin, jadi lapisan es yang tebal. Masalah utamanya adalah seseorang harus mengelola proyek ini. Dan apa yang terjadi jika ada sesuatu yang salah? Pada 2018, ada rencana manik-manik kaca yang seharusnya dimulai pada 2020-an. Arctic Ice Project mengusulkan melapisi Arktik dengan manik-manik kaca reflektif kecil. Ya, itu bola kaca. Idenya pada dasarnya adalah untuk menggantikan efek cermin dari es. Manik-manik itu memantulkan sinar matahari, menjaga es tetap dingin lebih lama. Rencana ini diuji sekelompok ilmuwan Arctic Ice Project. Katanya bola kaca itu terbuat dari bahan yang aman untuk hewan. Mereka mengklaim burung memakai bahan yang serupa guna mencerna makanan. Kaca mikrosfer ini serupa bahan pada peralatan lab serta bola lampu. Terdengar aman, bukan? Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ada juga risiko lingkungan. Bola kaca ini sangat kecil dan bisa dengan mudah masuk ke lautan, memengaruhi segalanya mulai dari ikan hingga plankton. Kita masih butuh lebih banyak penelitian untuk memahami bagaimana bahan ini terurai di lautan dan apakah bisa memengaruhi kehidupan laut. Tapi hal yang benar-benar gila adalah saat memperbesar skala proyek ini. Untuk menutupi sebagian kecil Arktik, butuh jutaan ton mikrosfer kecil ini dan itu baru permulaan. Mereka harus bekerja terus-menerus 24 jam sehari di tengah suhu beku dan badai salju. Ilmuwan yakin ini menjaga ketebalan es tetap awet selama musim panas serta memperlambat pencairan. Akan tetapi, benarkah ini benar-benar berhasil? Lalu ada juga Bright Ice Initiative yang didirikan oleh tim Arctic Ice Project. Alih-alih berfokus ke Samudra Arktik, mereka memakai mikrosfer kaca guna memulihkan gletser. Mereka telah mencoba ini di Islandia, tapi para ahli skeptis. Mereka mengatakan bahwa ini malah bisa mempercepat pencairan bukannya memulihkan. Sekarang ada ide lain yaitu penyemaian awan dengan partikel air. Ini akan melibatkan penyemprotan air laut langsung ke langit. Ini akan membentuk awan, dan awan tersebut akan memantulkan lebih banyak sinar matahari. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, beberapa rencana ini terlalu mahal, terlalu rumit, atau bahkan benar-benar liar. Rencana Real Ice mengambil ide dari proyek-proyek sebelumnya, tetapi jauh lebih murah dan lebih praktis. Yang paling penting, rencana ini berhasil. Namun, semua bencana di Arktik ini sudah mulai memengaruhi manusia. Di desa Newtok, Alaska, daratan mereka kini mulai menghilang perlahan. Setiap tahun, sekitar 70 kaki tepi sungai terkikis, membawa serta rumah dan sejarahnya. Semua itu terjadi karena erosi dan mencairnya permafrost. Sekarang orang-orang ini harus pindah ke tempat yang lebih aman di Mertarvik, sejauh 9 mil, tapi perjalanannya panjang dan menantang. Relokasi ini membutuhkan perencanaan bertahun-tahun. Penduduk Newtok mulai pindah sejak tahun 2019. Desa baru menawarkan keselamatan lebih baik, tapi masih dalam proses pembangunan. Fasilitas seperti sekolah dan toko kelontong masih ada di desa lama, sehingga semuanya jadi lebih sulit. Sistem air dan limbah sedang dipasang. Saat ini mayoritas warga masih menggunakan sistem ember madu, tapi setidaknya mereka bisa membangun kembali. Belum jelas apakah ide geoengineering ini akan penyelamat atau justru bencana. Saat ini kita perlu pantau situasinya. Tempat ini tidak memiliki zona waktu, tidak ada daratan, dan matahari terbit dan terbenam di sini hanya setahun sekali. Selama lebih dari 400 tahun sejak era Raja Henry ke-8, ribuan penjelajah dari seluruh dunia berusaha mencapai tempat yang sulit dipahami ini, Kutub Utara. Sebagian berharap untuk menemukan jalur barat laut atau timur laut menuju Cina dan Hindia, dan yang lainnya hanya ingin melihat seperti apa rasanya. Pada tahun 1773, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengorganisir ekspedisi ilmiah pertama ke Kutub Utara. Konstantin Phipps mengajukan diri untuk memimpin misi tersebut. Sulit bagi kedua kapal untuk bergerak melalui es yang tebal, dan mereka harus ditarik menggunakan kapal yang lebih kecil. Pada titik tertentu, Phipps siap untuk meninggalkan kapal karena melihat laut yang benar-benar membeku. Namun pada akhirnya, mereka berhasil melepaskan diri dari es dan melarikan diri ke lautan lepas untuk kembali ke rumah tanpa mencapai tujuan. Pada tahun 1882, penjelajah Amerika, James Booth Lockwood, berhasil mencapai titik yang lebih dekat dengan tujuan daripada orang lain. Pada saat itu,
Setidaknya 750 orang dalam 42 ekspedisi telah kehilangan nyawa mereka saat mencoba mencapai kutub. Pada tanggal 7 September 1909, New York Times menerbitkan halaman depan yang sensasional. Peary menemukan kutub utara setelah 8 kali percobaan dalam 23 tahun. Robert E. Peary, seorang penjelajah Amerika, mengklaim telah mencapai kutub utara pada bulan April di tahun yang sama. Namun komunikasi saat itu lebih lambat daripada sekarang, sehingga pesannya baru sampai di New York pada bulan September. Seminggu sebelum berita utama yang terkenal itu, New York Herald telah menerbitkan berita sensasional di halaman depan. Kutub utara ditemukan oleh Dr. Frederick A. Cook. Cook, penjelajah Amerika lainnya, telah menghilang di kutub utara selama lebih dari 1 tahun dan membuat semua orang yakin bahwa ia mencapai kutub pada bulan April 1908, setahun sebelum Peary. Sangat sulit untuk memberikan bukti bahwa salah satu dari mereka benar-benar telah mencapai tujuan saat itu. Tujuan mereka terus bergerak di atas es laut, tidak seperti kutub selatan yang berada di daratan yang stabil, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan bendera atau bukti lain di sana. Buku harian perjalanan yang penuh dengan rincian perjalanan termasuk jarak harian, posisi bintang-bintang dan sejenisnya mungkin bisa menjadi bukti. Namun baik Cook maupun Peary tidak dapat memberikan informasi cadangan ini. Jadi masing-masing dari mereka memulai kampanye untuk membuktikan bahwa mereka jujur dan dapat dipercaya. Peary disebut-sebut sebagai penemu kutub utara hingga tahun 1988. Saat itulah National Geographic Society meninjau kembali bukti-bukti yang ada dan menemukan bahwa catatannya tidak benar-benar membuktikan klaimnya. Klaim Cook tidak terbukti dan tidak dibantah. Penjelajah Inggris kelahiran Australia, Sir Hubert Wilkins, melakukan ekspedisi pertamanya ke Kutub Utara pada tahun 1913. Saat itulah dia mendapat ide untuk mencapai tujuan dengan kapal selam. Pada tahun 1931, ia meminjam kapal selam khusus bernama O-12 dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Misi masa depan ini memiliki 2 tujuan utama: melakukan eksperimen ilmiah sambil mengapung di atas es dan bergerak di bawah air, serta mencapai kutub utara dengan melakukan perjalanan di bawah es. Mereka berencana untuk mempelajari cuaca, melakukan pengukuran suhu, dan mengumpulkan sampel air dari permukaan dan dasar laut. Kapal selam yang digunakan Sir Hubert dibawa ke galangan kapal di New Jersey untuk dimodifikasi. Mereka menambahkan peralatan ilmiah terbaru dan mengubah bagian luarnya agar kapal selam dapat berjalan di bawah es. Pada tanggal 16 Maret, kapal selam tersebut meninggalkan galangan kapal untuk memulai perjalanannya ke Brooklyn Navy Yard di New York. Namun, bahkan sebelum meninggalkan Sungai Delaware, mereka menghadapi hambatan. Badai salju memaksa mereka untuk berhenti di Philadelphia Navy Yard, dan mereka harus berhenti lagi untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar. Ketika kapal selam memasuki pelabuhan New York, seorang awak kapal yang baru berusia 27 tahun jatuh ke laut dan tenggelam. Kapal selam tersebut secara resmi berganti nama menjadi Nautilus, dan cucu Jules Verne, pengarang 20,000 Leagues Under the Sea yang mengilhami nama baru tersebut, ada di sana menyaksikannya. Sebelum memulai perjalanan mereka, para kru menguji coba Nautilus di beberapa tempat di lepas pantai New England. Mereka menghadapi kritik dan sudah terlambat 2 bulan dari jadwal. Jadi mereka memutuskan untuk langsung menuju ke Inggris. Selama perjalanan melintasi Atlantik, mereka berlayar menghadapi badai besar. Pada tanggal 13 Juni, mesin kanan kapal selam rusak. Kemudian mesin kiri kapal selam rusak karena terlalu sering digunakan. Saat menyeberangi Atlantik, Sir Hubert Wilkins terus mengirimkan sinyal radio posisi kapal selam ke Amerika Serikat. Setelah kedua mesin mati, mereka mengirimkan SOS. Pada tanggal 15 Juni, USS Wyoming, sebuah kapal besar yang sedang melakukan pelayaran pelatihan dengan para siswa Angkatan Laut, menyelamatkan Nautilus. Wyoming menarik kapal selam yang rusak itu ke Queenstown, Irlandia, dan kemudian dibawa ke Devonport, Inggris untuk diperbaiki. Mereka harus menunggu suku cadang dari Amerika Serikat yang menyebabkan lebih banyak penundaan. Setelah Nautilus selesai diperbaiki, mereka menuju ke Bergen, Norwegia untuk bertemu dengan petugas sains kapal selam dan mendapatkan lebih banyak peralatan. Salah satu tambahan yang paling penting di Bergen adalah ruang selam
yang memungkinkan mereka untuk menurunkan peralatan ilmiah ke dalam air melalui palka khusus. Pada tanggal 5 Agustus, Nautilus akhirnya meninggalkan Bergen dan menuju ke utara untuk menemukan bongkahan es. Mereka mengalami banyak penundaan karena masalah mekanis dan badai. Bahkan ada badai yang membuat kapal selam itu miring pada sudut yang sangat tajam. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus mereka melihat bongkahan es pertama. Selama beberapa hari mereka mengikuti tepi es mencari tempat yang bagus untuk menyelam. 3 hari kemudian mereka mencoba menyelam di bawah es tapi menemukan bahwa kemudi kapal selam hilang. Seorang penyelam pergi ke laut untuk memeriksanya dan melihat bahwa seseorang pasti telah mematahkan kemudi dengan sengaja. Hal ini membuat Wilkins berpikir bahwa seseorang dari kru telah menyabotase kapal selam itu karena mereka tidak mempercayai misi tersebut. Bahkan tanpa kemudi, Wilkins masih ingin melakukan beberapa eksperimen ilmiahnya. Pada hari terakhir bulan Agustus, mereka menemukan cara untuk memaksa Nautilus berada di bawah bongkahan es setebal 1 meter. Mereka harus mengisi tangki pemberat dan menyesuaikan trim. Mereka berhasil melakukan lebih banyak penyelaman di bawah es dengan cara ini sebelum perjalanan berakhir. Setelah beberapa hari mencoba melakukan penelitian, Wilkins memutuskan bahwa terlalu berbahaya untuk tetap berada di laut. Nautilus tiba di Svalbard, kepulauan Norwegia di antara daratan Norwegia dan Kutub Utara pada tanggal 8 September setelah melewati badai terburuk dalam perjalanan. Mereka berencana untuk pergi ke pelabuhan di Inggris, namun badai lain menyebabkan banyak kerusakan dan membuat mesin kapal rusak, sehingga mereka harus berhenti di Bergen lagi. Setelah mendapatkan izin dari Badan Pelayaran Amerika Serikat, Nautilus ditarik keluar dari Bergen dan tenggelam di Fjord Norwegia pada tanggal 30 November 1931. Pada tahun 1958, sebuah kapal selam Amerika Serikat dengan nama yang sama, Nautilus, menjadi kapal pertama yang mencapai Kutub Utara dengan melakukan perjalanan di bawah es. Nautilus ini jauh lebih besar daripada kapal selam sebelumnya. Panjangnya 97 meter dan beratnya 3.590 ton. Sebagai perbandingan, Nautilus sebelumnya memiliki panjang 53 meter. Tidak seperti kapal selam lainnya, Nautilus yang baru ini dapat bertahan di bawah air untuk waktu yang lebih lama karena mesin atomnya yang khusus tidak membutuhkan udara dan hanya menggunakan sedikit bahan bakar nuklir. Pada tanggal 23 Juli 1958, kapal selam ini meninggalkan Pearl Harbor, Hawaii dalam Operasi Sunshine. Ada 116 orang di dalamnya, Komandan Anderson, 111 perwira dan kru, dan 4 ilmuwan sipil. Nautilus melakukan perjalanan ke utara melalui Selat Bering dan hanya muncul 1 kali di Point Barrow, Alaska. Pada tanggal 1 Agustus, kapal selam ini meninggalkan pantai utara Alaska dan menukik di bawah lapisan es Kutub Utara. Kapal selam tersebut bergerak di kedalaman 152 meter dengan es di atasnya setebal 3-15 meter. Pada pukul 11.15 siang tanggal 3 Agustus, Komandan Anderson memberitahu krunya, untuk dunia, negara kita, dan angkatan laut, Kutub Utara. Dan Nautilus melaju tepat di bawah Kutub Utara tanpa berhenti. Pada tanggal 5 Agustus, kapal selam itu muncul di Laut Greenland dan 2 hari kemudian, kapal selam itu menyelesaikan perjalanan bersejarahnya di Islandia.